Selamat malam, perkenalkan nama saya Kelvin, saya sebagai host Anda malam ini di acara Business Summit. Nah, saya mau menyapa dulu ya buat teman-teman yang baru pertama kali mengikuti acara ini, Business Summit. Ini adalah sebuah wadah di mana para entrepreneur dari berbagai latar belakang berbagi pengalamannya, kisah mereka bagaimana membangun bisnis hingga sukses. Nah, apalagi di kondisi hari ini ya, banyak orang di rumah aja, bagaimana bisa punya bisnis yang work from home, dikerjakan dari rumah. Nah, malam ini edisi khusus banget nih teman-teman, karena malam ini kita kedatangan banyak para mama muda. Kalau hari ini di TikTok lagi rame Mama Muda Challenge, malam ini kita mau dengarkan sharing dari mama muda entrepreneur, jadi mompreneurs. Nah, sebelum saya mengundang teman-teman yang akan sharing, para narasumber kita saksikan dulu video yang satu ini. Oke, ibu rumah tangga jadi entrepreneur bisa nggak ya? Mau tahu jawabannya? Ikuti dan dengarkan acara ini sampai akhir. Oke? Nah, berikut ini bersama saya ada seorang mompreneurs dari Balikpapan. Namanya adalah Ibu Mary. Saya sapanya Sis Mary aja ya, karena mama muda nih. Selamat malam Sis Mary, apa kabar? Selamat malam, Kelvin. Halo, ya Sis, boleh nih sharing. Kondisinya gimana nih hari ini di Balikpapan? Di sini ya, Ya. yang pasti sih kita udah 3 bulan ini di rumah aja. Oh, sama ya, berarti di mana-mana seperti itu ya. Sis Iya, Mary, ini saya dengar-dengar, dulu kan Sis Mary ini kerjaannya jaga toko ya, punya toko gitu ya. Tapi tahun 2010-2011 pensiun dini dari toko. Dan malah sekarang punya bisnis online yang makin berkembang ke mana-mana. Nah, saya penasaran nih, biasanya kan ibu rumah tangga itu identiknya jaga anak, ngurus rumah tangga, cari uang tuh bagian suami biasanya. Gimana ceritanya akhirnya bisa jadi mompreneur sampai sekarang nih? ya. Untuk pertanyaanmu boleh ya, saya sambil sharing ya pengalaman Boleh, hidup saya boleh ya. sekali, silakan. Boleh ya, Vin ya. Oke, saya sharing ya. Oke, selamat malam dulu ya teman-teman semua di seluruh dunia ya kan. Oke, semoga sharing saya juga bisa menginspirasi kalian semua. Oke, kalau saya boleh cerita ya, maksudnya contoh lah ya, kondisi sekarang ini kan wabah corona ya, wabah penyakit ya kan, dan semua orang juga ikut merasakan ya, seluruh orang di dunia merasakan wabah ini gitu loh. Nah, sebenarnya kalau bisa dibilang namanya musibah ya, sebenarnya nggak hanya corona aja gitu loh. Dan kalau saya boleh flashback ya kan, saya juga ketemu, justru saya bersyukur banget ya, saya ketemu bisnis ini dan pada saat kondisi ini ya, kami tetap bisa menghasilkan walaupun kita udah 3 bulan di rumah gitu loh. Nah, kenapa? Karena justru saya ketemunya karena ada musibah juga gitu loh, ada tantangan dalam hidup saya gitu loh. Nah, kalau saya boleh cerita, waktu saya masih muda ya, pada saat saya masih muda, kepengen kuliah, musibah terjadi. Papa saya sakit dan akhirnya meninggal ya, dipanggil Tuhan. Akhirnya saya nggak bisa kuliah, karena ekonomi udah pasti berkurang ya kan, menurun gitu loh. Kemudian karena saya nggak bisa kuliah, saya melihat satu peluang, saya akhirnya mulai buka usaha toko handphone ya. Waktu zaman tahun 2004 itu lagi booming-boomingnya gitu loh. Dan itu saya pinjam uang loh sama keluarga juga untuk memulai usaha. Nah, luar biasanya, nggak lama kemudian terjadi musibah lagi gitu loh. Jadi 6 bulan kemudian dari saya usaha toko awalnya rame, tiba-tiba kebakaran lagi dan itu kebakaran besar dan itu toko saya kebetulan di pusat perbelanjaan di Balikpapan tuh yang terbesar waktu itu gitu loh. Tapi di situ yang saya jadinya mengambil pelajaran dan saya mencari peluang bisnis. Kenapa yuk? Karena kok bisa dibilang ini, kita di corona ini udah 3 bulan ini ya, kita nggak bisa kemana-mana musibah ini. Dan kita nggak tahu sampai kapan. Tapi waktu itu musibah itu cuma semalam loh terjadinya. Tapi yang terjadi pada saat selesai musibah semalam itu, apa yang terjadi gitu loh. Nah, percaya nggak itu tahun 2004 kebakaran ini sudah 16 tahun yang ngalamin kondisi musibah itu ratusan pedagang, teman-teman.
Dan itu 95% setelah musibah mereka tetap jaga toko lagi selama puluhan tahun. Bahkan 95% itu mengalami sampai sekarang loh ya, di usia 50, 60 itu masih berjuang hidup gitu loh. Kenapa? Karena pada saat sebelum musibah dan setelah musibah mereka tetap melakukan hal yang sama gitu loh. Nggak ada perubahan yang berarti gitu loh. Nah, padahal tahu nggak, perubahan zaman itu terus terjadi. Nah, itu yang saya ngambil pelajaran gini, wow, saya nggak mau ya, saya di usia 18 tahun saya ngalamin kondisi itu, saya ambil pelajaran, saya nggak mau di usia nanti 40-50, saya tetap harus jaga toko puluhan tahun, bahkan harus misalnya terjadi musibah, saya mulai dari nol lagi. Waduh, saya jujur saya nggak siap gitu loh. Nah, bersyukurnya juga waktu saya di toko ya, di toko handphone, saya juga ketemu sama pasangan hidup saya, ya kan, suami saya, kami mempunyai visi misi yang sama. Kami punya prinsip bagaimana bisa financial freedom dan time freedom. Jadi nggak perlu jaga toko selamanya. Dan akhirnya pada saat kami menjalankan bisnis ini, tahun 2011 kami bisa pensiun dan terus menghasilkan sampai sekarang ini. Ya, seperti itulah ceritanya, Vin. Wow, menarik ya. Jadi hari ini malah mengalami satu kondisi yang dinamakan financial time freedom. Saya jadi penasaran ini. Kan kondisi hari ini di rumah aja banyak orang justru pada penurunan ekonomi ya. Tapi yang saya lihat malah kondisi Sis Mary ini hidupnya makin oke nih. Boleh nggak cerita lebih lengkap nih? Apa aja sih yang dikerjakan? Seperti apa bisnisnya? Boleh supaya teman-teman di sini yang pada nonton ini bisa tahu juga, Sis. Oke, nah pasti penasaran semua ya. Langsung saya mulai ya, supaya kalian nggak lihat wajah saya tuh, saya kasih lihat gambar sedikit lah ya. Oke, nah kelihatan ya. Oke, kita mulai ya malam ini bisnis summitnya. Oke, jadi gini, kenapa yang saya bilang gini, zaman dulu ya kan, sebenarnya dan ini masih banyak dilakukan oleh banyak orang sekarang ini gitu loh. Yaitu pekerjaan yang kalau kita istilahnya konvensional, yaitu terikat di satu tempat ya kan, kayak saya dulu di toko lah ya, pagi sampai malam itu kiri kanan itu ya tembok gitu loh, depan itu tetangga, tiap hari pemandangannya itu terus gitu loh, kayak penjara memang. Nah, kemudian juga nggak punya waktu gitu loh, karena harus jaga toko pagi sampai malam. Jangankan bilang liburan ke Bali ya, itu pasti mikirnya berapa kali, apalagi mau ke luar negeri gitu loh. Nah, terus juga kerjanya berjam-jam, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, karena akhirnya usaha saya pindahnya ke mall. Nah, itu yang terjadi sebenarnya nggak hanya saya, tapi kebanyakan orang seperti ini, 95% orang. Tapi tahu nggak, sekarang itu udah ngalamin perubahan. Yaitu banyak sekarang anak muda pun itu udah bisa melakukan bisnis. Istilah kita ya bisnis milenial ya, bisnis zaman now gitu loh. Nah, tahu nggak kenapa? Karena bisnis zaman now itu, ya kan, itu bisa dilakukan oleh siapapun. Mau dari anak kecil sampai orang dewasa bisa, dari kondektur sampai direktur juga bisa gitu loh. Dan bisa dilakukan kapanpun, ya kan, kapanpun dan dimanapun. Kenapa? Karena ya pasti berhubungan dengan namanya internet ya. Udah zaman sekarang, udah zamannya serba digital, serba online ya kan. Jadi asik ya kalau kita bisa punya bisnis anyone, anytime, and anywhere. Nah, cuman semua orang ya, apalagi pas wabah corona inilah ya, semua orang pasti berpikir bagaimana punya bisnis secara online. Nah, cuman kita perlu pikirkan juga, teman-teman. Bukan masalah online atau offline-nya, bukan masalah produknya apa, yang paling penting, kita harus tahu profesi apa di bidang online yang paling bagus buat kita, ya kan? Nah, saya cerita sedikit lah ya, dari satu buku namanya Cash Flow Quadrant. Nah, Cash Flow Quadrant ini bagus banget, karangan Robert Kiyosaki. Nah, itu membuka pikiran saya sebagai ibu rumah tangga juga, ya kan? Nah, banyak orang itu bekerja sebagai karyawan. Nah, karyawan tuh employee ya. Employee ini orang yang menukarkan waktu untuk dapat namanya uang. Dan itu bekerja di satu perusahaan, gitu loh. Dan biasanya kerjanya ngapain puluhan tahun loh, teman-teman. Nah, pada saat namanya karyawan ya, contoh gampang karyawan toko, ya kan. Kalau di bidang online sekarang ya, misalnya kita kerja sebagai administrasi mungkin, di Tokopedia mungkin, ya kan. Atau di Shopee mungkin, atau di Gojek segala macam, ya kan. Nah, itu employee ya kan gitu loh. Nah, kemudian di zaman kemudian banyak orang juga bekerja sebagai self employed juga. Nah, self employed ini bedanya adalah orang yang bekerja itu menggunakan tenaga keahliannya sendiri dan mereka sebagai pelakunya tapi juga sebagai bosnya. Contoh simpel banget itu adalah dokter ya, di konvensional tuh dokter ya toh, artis. Tapi yang namanya contoh lagi kalau di online ini contoh gampang ya, misalnya pemilik online shop ya kan, atau kita misalnya pintar masak, terus kita Oke, jadi kita pintar masak ya kan. Misalnya kita masak yang enak, terus kita online kan. Nah, akhirnya jadi kuliner online juga ya kan. Nah, itu salah satunya juga di self employed ya kan. Nah, tapi tahu nggak teman-teman, orang yang di employed dan self employed ini adalah orang yang bekerja ini menghasilkan harus cari uang terus. Makanya dibilang Robert Kiyosaki adalah kuadran orang miskin, yaitu menghasilkan namanya active income. Pada saat pelakunya sakit,
tua, dipanggil Tuhan, ada terjadi sesuatu wabah segala macam, misalnya employee bisa di PHK segala macam, nah itu kan resikonya besar sekali, otomatis penghasilannya otomatis langsung stop sekejap, ya kan? Nah, self-employed juga sama, pada saat terjadi kebakaran, dokter sakit, dipanggil Tuhan, atau kita yang pintar masak segala macam juga seperti itu, artinya penghasilan langsung stop dalam sehari. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, tapi ada kuadran yang lebih menarik. Ini yang sebenarnya kita mau tuju, ya kan? Yaitu kuadran namanya bagian kanan ya, business owner salah satunya. Nah, business owner ini adalah orang yang mempunyai sistem dan network yang sudah berjalan. Paling simpel adalah pemilik pabrik, ya kan? Bank, seperti itu. Gitu. Nah, kemudian ada juga Gojek, Shopee, ya kan? Nah, kalau yang di bidang online kan Gojek, Shopee ya. Kalau di bidang franchise contohnya juga sama. Itu seperti KFC, McDonald's, seperti itu. Halo? Ya. Oke, saya terus saja ya. Oke. Nah, sebagai business owner itu adalah yang tadi yang saya bilang seperti contoh pemilik franchise, KFC, McDonald ya kan. Nah, itu sama. Mereka ini apa sih kelebihannya? Mereka mempunyai network yang sangat besar. Sehingga itu penghasilannya berlipat-lipat. Nah, yang berikutnya industri yang itu adalah network marketing. Nah, itu yang kita mau share. Kemudian kita juga ada yang namanya, nah berikutnya banyak kan pada saat mereka sebagai business owner, ya kan, nah kita arahnya adalah namanya investor, teman-teman. Nah, investor ini adalah orang yang sudah punya banyak uang dan dia investasikan kembali. Jadi walaupun tidur-tiduran, liburan, atau kejadian apapun, mereka tetap menghasilkan penghasilan yang sangat luar biasa. Seperti itu. Oke, teman-teman, kayaknya gambarnya belum muncul ya ternyata ya. Ntar ya. Oke, sorry ya teman-teman, namanya emak-emak ini baru belajar juga internet. Yang paling penting kan bisa menghasilkan ya teman-teman ya. Oke, saya mulai ya. Nah, ini tadi yang saya bilang kebanyakan itu bisnis itu seperti ini ya, terikat di satu tempat, nggak ada kebebasan kerja berjam-jam. Nah, ini bagaimana bisnis milenial itu bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Oke, karena semuanya sistem internet ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, yang cash flow quadrant, employee, karyawan itu menukarkan waktunya untuk dapat namanya uang. Nah, yang beresiko banget, tapi yang di business owner dan investor adalah orang yang menghasilkan passive income. Artinya, kuadrannya orang kaya, artinya membangun network-nya, ya kan, sehingga menghasilkan aset dan sumber uang yang jalan terus. Nah, itu yang menarik. Nah, makanya gini, teman-teman, saya mau ajakin kalian adalah kita ke kuadran business owner. Jadi, walaupun ibu-ibu kepengen memulai gimana, paling bagus adalah mulailah langsung di business owner langsung sekalian. Nah, salah satu bidangnya adalah yang tadi saya bilang adalah network marketing. Nah, network marketing seperti apa yang bisnis ideal di era milenial ini ya? Otomatis sudah pasti harus bisa online, ya kan? Kemudian bisa reseller juga, artinya kita bisa buka cabang di berbagai kota dan negara, seperti kayak KFC, Gojek itu, ya kan? Nah, kemudian juga investasi kita kecil gitu loh, dan resikonya juga kecil. Nah, kemudian juga bisa dikerjakan dari rumah, teman-teman. Nah, kemudian juga punya teamwork, dan ini yang paling penting juga diajarin ya, dan kita bisa menghasilkan namanya sumber passive income untuk jangka panjang. Dan juga kebal krisis, itu yang paling penting ya kan, sehingga mau terjadi apapun lagi, income kita tetap ngalir dan bisa diwariskan juga. Nah, dan ini solusi juga buat kebutuhan masyarakat itu yang paling penting, bisnis kita itu. Nah, apa sih kebutuhan terbesar masyarakat saat ini ya kan, terutama di pandemi corona ini ya kan, gitu loh. Nah, salah satunya adalah kesehatan, betul nggak teman-teman ya kan? Nah, kedua adalah bagaimana bisa mendapatkan income tetap walaupun lagi di rumah. Nah, dan itu salah satu solusinya dari kami nih artinya nih punya kesempatan ya buat para emak-emak gitu loh ya kan. Nah, kita ini juga kerjasama sama perusahaan juga teman-teman. Nah, perusahaan ini adalah perusahaan Bisworth ya, dan ini sudah go global dan sudah buka cabang di berbagai kota dan negara, teman-teman. Jadi, kalian bisa ngembangin bisnis ini dengan melalui adanya online internet juga, kita bisa kembangin di berbagai kota dan negara dengan sangat simpel, teman-teman. Nah, jadi udah disiapin ya cabangnya dari Bisworld. Nah,
terus Bisworld ini bekerja ibaratnya gini loh, di bidang apa ya kan? Nah, jadi Bisworld ini di bidang kesehatan, industri kesehatan. Nah, cocok banget kan apalagi di zaman sekarang dan setelah corona pun pasti kita juga lebih care kesehatan ya kan. Karena apa? Pangsa pasarnya tambah lama tambah naik. Ini tahun 2018 aja itu sekitar 4,2 triliun US dollar ya kan. Itu kalau dirupiahkan sudah unlimited itu ya kan. Nah, itu luar biasa apalagi tahun 2020 ke atas ya kan. Seperti itu. Jadi ini satu kesempatan sangat besar sekali. Nah, Bisworld ini, nah ini produk-produk kami dari Bisworld ya toh, saya ceritain dikit lah ya. Nah, yang di sini ada namanya Ezeno. Ini salah satu pasta gigi yang luar biasa banget. Itu membantu untuk kesehatan gigi kita ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah namanya Angel Secret. Nah, ini pembalut wanita. Namanya wanita itu kan datang bulan ya, bukan datang tahun. Artinya pangsa pasar luas enggak? Apalagi ini sangat membantu sekali dari segi kesehatan wanita yang banyak sekali sekarang ini kena keputihan, miung, kista, susah punya anak, ya kan, kanker, tumor. Nah, itu banyak sekali yang terbantu. Nah, kemudian yang ini ada namanya Alpha Meta. Nah, ini adalah makanan pokok sel, teman-teman. Nah, makanan pokok sel ini oke, jadi ini makanan pokok sel ini terbuat dari kulit ari beras merah terbaik di dunia dan ini sangat membantu banyak sekali orang yang punya tantangan kesehatan. Termasuk juga membantu untuk kita meningkatkan imun tubuh pada saat masa pandemi ini. Nah, yang ini salah satu produk terbaru kita juga namanya Vitomax ya kan. Nah, ini mengandung phytonutrients yaitu beragam macam sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, itu juga membantu untuk penjelasan tentang kesehatan yang dilakukan oleh para praktisi kesehatan ya, dan juga bahkan dokter-dokter yang sudah expert di bidangnya. Jadi kita sisa nonton aja simple banget, jadi kita banyak belajar ya tentang kesehatan. Nah, yang paling penting, nah ini kan yang ditunggu-tunggu oleh para emak-emak seluruh dunia ya kan, bagaimana bisa make money ya kan, bagaimana bisa dapat duit ya kan, yang paling penting sekarang ini kan. Nah, selain sehat kita juga bisa dapat duit, kantongnya juga sehat, ya kan? Nah, potensi penghasilan kita itu minimal dari 500 US dollar sampai 800 ribu US dollar per bulan, bahkan unlimited, ya kan? Nah, jadi bahkan tidak terbatas, teman-teman. 500 dolar itu kan berarti sekitar 7 jutaan ya. Lumayan loh untuk zaman sekarang, ya kan? Kalau bisa dapat 7 juta, 10 juta, meningkat, tambah keren, ya kan? Nah, gimana caranya? Otomatis harus join bisnis. Lengkap ya teman-teman. Nah, join bisnis ini ada 4 macam level gitu loh. Ada silver, ada gold, platinum, dan diamond ya kan. Nah, ini di sebelah sini ada namanya BV atau bonus value. Nah, jadi setiap produk itu nanti mengandung satuan BV. Jadi pada saat Anda join level ini langsung ditukarkan dengan produk yang sesuai dengan paket yang Anda pilih. Nah, kalau teman-teman lihat kan ada silver 50, diamond 900. Yang pasti kita pasti pilihnya yang terbaik, yang paling banyak. Betul nggak? Kan emak-emak nggak mau rugi kan? Betul nggak? Ya kan? Nah, gimana caranya setelah kita join? Gimana caranya kita dapat duit? Nah, ini ada bonus-bonusnya ya kan. Sebenarnya kita ada 9 bonus yang keren banget, tapi saya akan jelaskan 2 bonus dasarnya aja dulu. Nah, ini ada 4 macam level ya. Nah, ini ada 4 macam level yang tadi saya bilang silver sampai diamond ini. Gimana sih? Contoh saya sudah join nih, ya kan? Saya sudah join. Boleh nggak saya sharing kan? Simple kok, kayak sharing link-link acara seperti ini, ya kan? Sharing ke teman-teman kita. Nah, kita langsung dapat namanya drive bonus atau bonus sponsor, ya kan? Nah, kalau silver kita bisa dapat kurang lebih hampir 150.000 ya kan. Tapi kalau diamond kita kenalin teman kita join diamond sama seperti kita bisa dapat sampai 4 jutaan loh per satu orang ya kan, per sekali sponsor. Keren nggak teman-teman? Boleh nggak satu hari kita sponsorin 10 orang? Bisa nggak dapat 40 juta? Wow, menarik ya. Nah, kemudian bonus berikutnya adalah namanya grup bonus. Nah, ini kerjasama tim teman-teman. Nah, grup bonus ini, nah ini yang membedakan kalau tadi teman-teman bilang, saya pengen deh bisnis ini nggak cuma buat hari ini, tapi buat jangka panjang ya kan. Nah, berarti kita membangun grup ya kan. Kerjasama tim kita bisa bangun di berbagai kota dan negara. Nah, kalau paket yang silver, nah lihat ini, kalau paket silver sama platinum, kita dapat grup bonusnya itu cuma 10% omset grup itu, teman-teman. Nah, tapi kalau diamond, kita bisa sampai 12%, bahkan kita bisa jadi namanya Ocean Diamond 20%. Nah, jadi dengan waktu, dengan usaha yang kita pakai sama, tapi potensi penghasilan berbeda, ya kan? Jadi perusahaan fair ya, modal kecil, untungnya lebih kecil, modal gede, untungnya pasti lebih besar, ya kan? Nah, bayangkan ya, silver cuma 7 juta satu minggunya, tapi kalau kita Ocean Diamond bisa sampai 650 juta satu minggunya, dan satu bulannya bisa menghasilkan kalau kita Diamond sampai 10 miliar ini, teman-teman. Keren kan? Jadi dengan potensi dengan waktu yang sama, ingat kan tadi yang saya bilang waktu, tenaga yang sama, tapi kita mau penghasilan yang berapa? Yang kecil atau yang paling maksimal?
Kalau saya pilih pasti yang maksimal. Seperti itu, teman-teman. Oke, itu penjelasan dasarnya dulu, ya kan? Nah, tapi lebih asik lagi kalau Oke, jadi kita lebih asik lagi kalau kita juga dengar sharing lagi ya. Nah, bagaimana seorang pengusaha muda, beliau ini seorang supplier ya kan di Balikpapan, bagaimana menghadapi kondisi corona ini menjalankan bisnis secara online. Oke, kita langsung undang aja ya. Ibu Fitri, selamat malam. Selamat malam, Sis Mary. Ya, jadi Bu Apa Fitri ini kabarnya? ya baik. Gimana kabarnya juga? Sangat baik. Oke, jadi gini, Bu Fitri, ini lagi ditungguin sama teman-teman semua. Boleh nggak memberikan sharingnya bagaimana pengalamannya menghadapi kondisi corona ini sebagai seorang pengusaha? Ya kan, mungkin waktu dan tempat saya langsung persilakan ya. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman di seluruh dunia ya. Saya dengar ini seluruh dunia lagi menonton channel link ini ya. Nah, saya akan sharingkan dalam kondisi hampir 3 bulan ini ya, kita hanya di rumah saja. Bayangin, di rumah saja dan kalau dibilang banyak saya sebagai pengusaha ya, pemilik toko, wirausaha pemilik toko, itu banyak yang mengeluh. Simpel lah teman-teman saya, banyak yang tokonya tutup, restorannya tutup, mengurangi karyawan, bahkan mereka ada yang tidak kasih THR karyawan mereka. Nah, tapi bersyukurnya di kondisi sekarang, saya mengalaminya kondisi sekarang sangat damai. Kenapa bisa sangat damai? Karena saya sudah melakukan bisnis ini beberapa tahun yang lalu. Nah, hanya di rumah aja bisa menghasilkan 5 sampai 10 juta dengan hanya beronline. Menarik nggak teman-teman? Sangat menarik ya. Karena kondisi seperti ini sebenarnya teman-teman saya sudah mengalami yang dibilang krisis ya. Krisis perekonomian itu 3 kali. 2018 saya lewatin. Nah, 2013 kita yang orang Kalimantan mungkin tahu ya, tambang, ya kan, sawit, perekonomian itu jatuh banget, bahkan 80%. Nah, luar biasanya 2013 itu adalah teguran keras buat saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai pemilik toko juga, wirausaha, gimana caranya saya harus tetap ini berjuang, dan sebagai ibu saya harus tetap gimana caranya sekolah anak, biaya rumah tangga, itu tetap jalan. Nah, bersyukurnya saya bilang kondisi yang kalau dibilang banyak orang yang belum pulih total dengan 2013, 2020 sekarang ini pandemi corona datang lagi, ya kan? Nah, ini banyak yang kalau dibilang orang tiba-tiba blank. Banyak yang tiba-tiba ya saya lah ya. Banyak benar-benar saya mengalami, wow, ini nggak bisa seperti ini gitu loh. Tapi bersyukurnya lagi, kembali lagi saya bilang, saya melakukan bisnis ini dengan hanya beronline di rumah aja dan membantu suami juga ya dan mengurus anak. Tapi saya melakukannya di rumah tetap income mengalir. Dan akhirnya saya juga bisa membantu perekonomian rumah tangga juga gitu loh. Dan luar biasanya di kondisi sekarang, ya kan, di kondisi sekarang sekolah tetap jalan. Benar nggak ibu-ibu? Otomatis kan juga kita namanya ibu rumah tangga, dapur harus terus ngepul. Nah, pasti banyak pemikiran gini, gimana ya caranya. Nah, sama saya lakukan di usaha saya toko, ya kan, saya juga pajang barang-barang saya, barang-barang usaha saya. Nggak ada beda yang saya lakukan sekarang ini. Saya tetap pajang barang-barang saya, tapi bedanya saya melalui online. Nah, melalui online di mana sih? Saya lakukan di WhatsApp, ya kan, WhatsApp Story, di Facebook, sama teman-teman, saya melakukan itu juga dan konsisten. Nah, kebetulan yang tadi Sis Mary sharingkan, kebutuhan yang sangat sekarang ini ya, yang dibutuhkan itu di bidang kesehatan. Benar nggak? Kesehatan ini nomor 1. Nah, kedua, di bidang finansial. Nah, ini juga sangat-sangat dibutuhkan. Nah, dua ini adalah satu solusi di mana saya juga melakukannya dan men-sharingkan kepada siapapun lewat online. Karena kan kita hanya di rumah aja, teman-teman. Benar nggak? Nah, dengan kejadian ini, akhirnya saya melakukan dan selama 3 bulan ini ya, bisa menghasilkan 5-10 juta itu menarik, teman-teman. Hanya di rumah saja. Beronline, di rumah aja, tetap melakukan sebagai ibu rumah tangga. Tapi perekonomian jalan.
Dan akhirnya bersyukurnya saya di ini ya, di bisnis ini saya bisa membantu perekonomian keluarga, dan plus-plusnya ini banyak banget. Saya bisa jalan-jalan ke luar negeri dari bisnis ini ya. Ya, salah satunya 25 negara, itu menarik banget. Nah, sebenarnya tahun ini kita ada 2 negara, tapi karena pandemik ini kita mundur ya. Nah, dan sebagai ibu rumah tangga, apa sih yang hobinya? Kondisi mau lebaran, pasti pingin shopping, ya kan? Nah, itu adalah hobi-hobi wanita-wanita muda ya. Shopping tanpa harus, ya kan, meminta dari suami, tapi suami tak kasih, saya terima. Tapi dengan belanja, dengan damai, itu yang penting, udah nggak? Tidak mengganggu perekonomian keluarga. Dan saya suka banget dengan beli berlian, ya kan, beli tas branded. Itu hobi saya, dan itu nggak dipungkirin ya, mama-mama muda ya. Dan luar biasa, saya juga bisa beli kendaraan dari hasil bisnis ini, teman-teman. Menarik? Sangat menarik, saya bilang. Makanya saya sangat semangat banget ya men-sharingkan ke teman-teman yang malam ini ya. Karena dalam kondisi sekarang, kita masih bisa bekerja, bisa menghasilkan uang, tanpa harus mengurangi pengeluaran, dan tanpa harus kita risau gitu loh. Nah, dengan menjalani dengan damai, tapi yang luar biasanya, saya bisa memberi asupan yang terbaik dan mengasih sesuatu yang terbaik tetap kepada anak-anak saya. Ya, salah satunya kondisi sekarang di ini ya, asupan yang terbaik kesehatan. Saya tetap kasih yang di sharing kasus Mary, Alpha Meta, Vetomax, Alphaspin, apalagi kondisi kita muslim puasa, ini sangat penting. Anak saya yang baru usia 10 tahun, sudah hampir 45 tahun ini, full puasanya. Dan ibaratnya tetap lancar, karena apa? Dibantu dengan Alpha Meta, Alphaspin, dan Vetomax. Itu sangat luar biasa, karena apa? Kondisi sekarang, apalagi wabah corona, daya tahan tubuh, imun tubuh, itu sangat diperlukan. Dan yang pasti kan itu butuh uang, teman-teman. Benar nggak? Nah, itu tetap harus kita jaga, dan itu pasti juga butuh uang. Dari mana uangnya? Ya saya bilang, saya melakukan bisnis ini hanya di rumah aja sebagai ibu rumah tangga, ya akan melakukan seperti aktivitas biasa, tapi di rumah saja bisa menghasilkan uang, income 5-10 juta dengan hanya beronline saja. Oke, itu aja sharing dari saya, ya kan, semoga bermanfaat buat kalian yang menonton link ini. Dalam kondisi sekarang, kita bisa masih melakukan yang terbaik untuk keluarga kita. Oke, itu aja sharing saya malam ini. Saya kembalikan ke hostnya, Bro Kelvin. Selamat malam. Thank you sharingnya. Wow, keren banget ya, Sis Mary dan Sis Fitri ya. Sebagai seorang ibu, perannya tetap berjalan. Sebagai seorang istri, plus ditambah sebagai entrepreneur juga. Bisa menghasilkan uang dari rumah. Keren banget. Bisa dapat 5-10 juta kondisi hari ini, membantu sekali loh teman-teman. Betul ya? Nah, bagi teman-teman yang mendapatkan banyak hal positif dari sharing-sharing tadi, teman-teman boleh komen di bawah ya. Dan juga boleh subscribe kalau Anda mendapatkan manfaat dari channel ini. Oke, nah berikut ini masih ada banyak mompreneur lainnya yang kita mau dengarkan sharingnya ya. Nah berikutnya ada seorang ibu rumah tangga juga, dulunya orangnya pemalu, pendiam, dan tidak punya pengalaman bisnis. Tapi sekarang jadi mompreneur yang sangat berhasil, bahkan yang saya dengar bisnisnya berkembang ke berbagai kota. Penasaran ya? Saya undang Dwi dari Balikpapan. Cece kan dulu katanya orangnya pemalu nih, pendiam, kemudian juga nggak ada pengalaman bisnis. Gimana ceritanya Cece sampai mengalami perubahan, sekarang jadi mompreneur malah? Boleh sharing, Cece? Ya. Thank you ya buat kesempatannya. Jadi memang betul sekali ya. Saya itu adalah orang yang paling takut untuk berbicara di depan umum. Jadi kayak model sharing-sharing seperti ini, itu untuk 2-3 orang tuh saya sudah gemeter loh ya, gimana caranya ngomong ini ya, itu kayaknya nggak jalan tuh. Keluar suara tuh kayaknya nggak bisa ya, saking takutnya, saking gemeternya, jadi tiba-tiba blank. Nah, tapi dahsyatnya ya, dengan bisnis ini saya mengalami perubahan yang sangat luar biasa ya kan. Nah, saya bersyukur sekali saya dikenalkan bisnis ini oleh Ibu Rona beberapa tahun yang lalu. Ya, beliau men-sharingkan tentang bisnisnya, peluang bisnisnya, dan saya cukup tertarik gitu. Asik juga ya kalau saya juga
bisa sebagai istri juga punya penghasilan sendiri. Terus yang kedua yang membuat saya memutuskan sangat serius di bisnis ini adalah tentang penjelasan kondisi active income dan passive income. Suami saya seorang kontraktor ya. Jadi gini, saya seorang ibu rumah tangga itu murni hanya terima penghasilan dari suami. Ya, jadi saya berpikir gini, oh iya ya, active income itu kan berbahaya. Karena saya sama-sama sekali nggak ngerti pekerjaan suami, dari yang mungkin ngurus tukang, dealing proyek, dan lain sebagainya. Saya hanya berpikir, ya udahlah, nggak ada salahnya dicoba. Istilahnya saya berpikir gini, hope for the best, berharap yang terbaik, tapi nggak ada salahnya kita prepare for the worst ya. Istilahnya sedia payung sebelum hujan. Jadi itu yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk join di bisnis ini, walaupun waktu itu suami saya nggak setuju ya, jadi saya tidak dimodalin juga, jadi saya pinjam uang, ya kan. Tapi apa yang membuat akhirnya suami saya malah berubah jadi positif dan step by step-nya apa yang saya lakukan ya, sampai saat ini saya bisa menerima penghasilan setiap minggu mengalir. Oke, saya buka screen-nya ya, layarnya untuk saya sharingkan. Nah, ini ada gambar yang di sebelah kiri adalah banyak sekali, mungkin salah satu suami saya melarang adalah selain saya nggak punya pengalaman bisnis, di luar sana tuh banyak sekali bisnis yang seperti ini ya, yang istilahnya kita join, mungkin orang bilang join MLM, tapi di MLM itu hanya diajarin tentang jualan barang. Nah, itu adalah MLM yang konvensional yang banyak sekali ada di luar sana. Mau join berkali-kali MLM pun, tapi tetap ujung-ujungnya cuma jualan, ya kan? Nggak akan bisa menikmati namanya passive income. Tapi apa bedanya dengan kita di sini? Nah, itu Bapak Ibu bisa melihat, teman-teman bisa melihat, ada tanda plusnya, dan di sebelahnya ada tulisan support system. Nah, ini yang membedakan adalah cara kerjanya. Ini adalah network marketing yang sangat profesional, yaitu kita bekerja sama, kita ada di industri dengan support system FFG ya. Jadi FFG ini membangun manusianya. Yang di awalnya contohnya seperti saya pemalu, pendiam, nggak bisa ngomong, nggak ngerti bisnis sama sekali, tapi bagaimana sayanya bertumbuh secara mental, secara karakter, secara pola pikir untuk menjadi seorang pebisnis. Dan dari sayanya bertumbuh, saya mulai bisa membangun network saya atau jaringan saya, dan itu menghasilkan menjadi aset dan menjadi sumber kemakmuran. Seperti itu ya. Nah, ini adalah inovatif support system. Freedom Vetnet Global. Ini adalah Pak Onggi Hianata, beliau sebagai founder dari FFG, beliau seorang yang sangat luar biasa, memiliki hati yang luar biasa, untuk visi misinya secara mental dan secara finansial telah mengubah banyak hidup orang di 5 benua. Ada satu kalimat yang sangat menarik. Mengapa McDonald dapat berkembang pesat ke seluruh dunia? Karena McDonald memiliki standar kerja yang sama. Untuk kita bisa memiliki passive income di bisnis jaringan, saya dan Anda perlu memiliki support system untuk menduplikasikan standar kerja yang sama. Untuk itulah FFG hadir untuk Anda dan saya. Nah, apa aja yang FFG berikan untuk Anda dan saya? Nah, ini adalah step-step yang saya ikuti pada awalnya ya. Setelah saya join, ya kan, saya masuk langsung kelas bisnisnya FFG. Yang pertama, pendidikan yang berkualitas tinggi tentang bagaimana membangun jaringan yang besar. Ini adalah network camp, waktu itu acaranya di Jakarta, saya belajar banyak tentang bagaimana tentang leadership ya, bagaimana memimpin diri sendiri dan mulai belajar untuk memimpin orang lain. Terus pendidikan mental, itu adalah bootcamp, itu saya ikuti bersama suami. Dari bootcamp inilah suami saya mulai istilahnya tertarik dan melihat bahwa ini adalah bisnis yang berbeda, bukan seperti MLM di luar sana, tapi satu bisnis network marketing yang bisa membangun mental karakter dan membawa perubahan hidup bagi banyak orang. Nah, manfaat apa yang saya dapat dari bootcamp? Saya yang dulunya pemalu, pendiam, dari proses 3 malam itu, saya mulai mendapat, istilahnya mulai keberanian saya mulai muncul, PD saya mulai muncul. Jadi sebenarnya setiap orang itu punya potensi besar di dalam dirinya, tapi butuh wadah, butuh sesuatu untuk mengeluarkan itu ya. Nah, itu adalah dari bootcamp-nya. Terus saya juga mendengarkan CD, DVD, dan mulai membaca buku. Saya yang dulunya mungkin males ya, hampir nggak pernah lah namanya baca-baca buku tentang apa namanya pertumbuhan diri, tapi saya di sini mulai belajar membaca buku-buku yang berkualitas. Terus ada yang kelima, itu presentasi standar. Jadi presentasi bisnis seperti saat ini, Wealthy Show ya, dilakukan secara online maupun offline.
Dan juga saya mengikuti setiap training yang ada di FFG itu saya mulai ikutin, Welticel, ya Ncam, apapun saya mulai ikuti. Dan saya mempraktekannya di mentoring program, yang nomor 7 ini ya. Mentoring program adalah proses untuk saya mulai membangun diri saya dan membangun tim saya. Dan itu hasil yang saya dapatkan selama 90 hari, itu adalah saya mencapai 30-50 juta pertama saya di bisnis ini. Dibarengi dengan 3x21 personal growth program, yaitu mendengarkan CD dan membaca buku, dan alat bantu lainnya. Nah, ini adalah gambar dari, Bapak Ibu bisa melihat, begitu banyak bendera-bendera negara-negara, ini adalah peserta dari banyak negara yang datang ke Indonesia untuk mengikuti acara bootcamp. Dan di sini kita melihat FFG sudah menyediakan platform secara online, yaitu dari FFG Media dan lain sebagainya untuk mensupport kita secara bisnis. Kita juga disiapkan untuk bertumbuh melalui program 3x21 dan mempraktekannya di mentoring program. Yang ini mentoring program ini adalah program gratis yang Anda akan dibimbing oleh mentor-mentor yang sudah melewati prosesnya. Dan saya melihat gini loh, FFG ini sistem yang sangat terbukti. Bagaimana dari Indonesia, tapi saat ini sudah tersebar di lebih dari 80 negara. Ini kegiatan FFG yang di kota-kota besar di Indonesia, Balikpapan, Jakarta, Surabaya, Makassar, Semarang, Bandung, bahkan sudah mulai sistem bisnisnya mulai ke negara-negara lain. Contohnya di benua Afrika. Ini ada negara Nigeria, Kamerun, ya, Gabon, Mali. Di Asia ya, kayak Hong Kong, Kamboja, bahkan sudah masuk ke benua Amerika dan Eropa, dan juga di Ocean Pacific ya, kayak PNG ya kan, dan banyak negara lainnya. Jadi memang benar-benar terbukti bahwa sistem bisnis ini bisa global market. Ini adalah kegiatan FFG yang masuk Guinness World of Record, 5 kegiatan positif yang mengharumkan nama Indonesia. Terus ini adalah penghargaan FFG di kancah internasional. Kita bisa melihat adalah foto Pak Ongki bersama John C. Maxwell. Pak John C. Maxwell adalah tokoh leadership dunia, dan beliau itu mengarang begitu banyak buku tentang leadership. Dan Pak John C. Maxwell mengundang Pak Ongki sebagai pembicara di salah satu trainingnya. Luar biasa ya, berarti sejajar dengan leader dunia. Dan ini adalah Pak Ongki, kisah hidupnya dimuat di majalah Networking Time. Satu-satunya leader yang menjadi cover di Financial Freedom Club. Ini step-step langkah-langkah yang kita istilahnya semua orang ikuti. Contoh yang pertama, setelah join, kita belajar melalui CD ya, Networking Time, Networking Mastery dari F1, terus ikut habitnya orang sukses, masuk kelas welcome, mengikuti mentoring program, bootcamp, Ncam, dan menjadi mentor. Mentor ini adalah kita mulai memegang kunci untuk masuk loh. Bagi istilahnya kalau kita hanya murni ibu rumah tangga, nggak punya penghasilan, itu pasti kaget. Bisa jadi rasa cemas, khawatir, stres, bisa istilahnya, karena penghasilannya kan zero, nggak ada penghasilan sama sekali tuh, gimana gitu rasanya ya kan? Nah, tapi saya bersyukur, mungkin malah pada saat kita stres, kondisi emosi, malah bisa berantem kan? Istilahnya suami istri malah nggak sinkron. Tapi saya bersyukur saya mengikuti kelas-kelasnya FFG, yang itu banyak sekali mengajarkan tentang hal-hal positif ya. Jadi pada saat istilahnya seperti itu, saya ingat apa yang gitu, bagaimana diajarkan berpikir positif, memperkatakan yang mau, bagaimana saya belajar untuk sinkron sama pasangan, damai ya kan. Justru pada saat saya mempraktekkan hal seperti itu malah rezeki itu ngalir gitu ya kan. Ini selama 3 tahun itu tidak ada proyek, kami murni penghasilan kami, hidup kami itu murni dari setiap bonus yang masuk setiap minggunya dari bisnis ini. Keren sekali ya Bapak Ibu ya. Kita tahu hidup di Balikpapan itu nggak murah ya, dengan kondisi anak sekolah yang nasional plus, itu minimal 20-30 juta itu harus keluar tiap bulan. Tapi itu semua tercover dari FFG ya kan. Keren banget, bahkan pada saat kondisi seperti ini pun kami tetap damai ya kan, tetap oke, sinkron, dan bagaimana dengan sistem FFG itu tuh duplikasi itu terus berjalan ya pada saat lagi online di rumah ya kan, tapi bagaimana
kerja timur tuh terus berjalan, bahkan di masa pandemi seperti ini, itu bahkan lahir lagi mentor ya, dengan mentor di Samarinda, bahkan eksekutif mentor baru di Samboja. Itu benar-benar bagaimana support system FEG itu terbukti dan kita kerja teamwork-nya tuh luar biasa. Nah, itu yang saya mau sharingkan, Kelvin ya. Setelah ini saya akan mengundang seorang ibu muda juga, ya, ternyata suaminya juga seorang kontraktor. Kita mau dengar sharing dari Surabaya ya. Saya sapa Sis Cindy dari Surabaya, boleh sharing ya? Hai Siswi, selamat malam. Tos dulu Malam. dong Siswi, tos dulu. Ternyata kita Ya. sama ya, istri kontraktor ya. Ya. Oke, teman-teman, selamat malam semuanya dimanapun Anda berada ya. Saya mau sharing kenapa saya juga memutuskan untuk join di bisnis ini. Jadi awalnya saya cuman seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja, jadi hanya menunggu penghasilan dari suami, ya kan. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan, suami saya adalah seorang kontraktor. Tapi sampai suatu ketika gitu ya, dia mengalami satu tantangan kesehatan. Nah, itu yang menyebabkan dia selama 3 bulan itu tidak bisa bekerja, yaitu artinya penghasilan itu stop, teman-teman semuanya. Nah, seperti keran, ibaratnya kalau keran itu ditutup gitu, air sudah nggak ada yang mengalir. Nah, sedangkan jadi pemasukan nggak ada, tapi pengeluaran itu tetap ada. Karena harus bayar listrik, bayar air, beli susu untuk anak, dan kebutuhan sehari-hari, seperti itu. Jadi waktu itu saya memutuskan saya harus punya satu bisnis gitu ya, punya satu bisnis yang anti gagal, karena saya nggak punya pengalaman, saya nggak pernah bisnis, saya juga nggak punya keahlian tertentu gitu. Jadi saya cari ada nggak ya bisnis yang anti gagal kayak gitu. Nah, dan saya memutuskan waktu itu saya nggak mau keadaan seperti itu. Kalau keadaan seperti itu datang lagi, saya harus sudah punya persiapan. Nah, terus saya beberapa waktu setelah itu saya ketemu dengan teman saya yang namanya Bu Iin sama Pak Ludwig. Jadi thank you buat Bu Iin sama Pak Ludwig yang udah men-sharingkan tentang peluang ini dan FFG. Dahsyat, luar biasa ya. Waktu itu Bu Iin cuma bilang, Sin, kamu mau nggak menyiapkan untuk masa depan anakmu? Saya bilang gini, ya udah saya mau, karena saya waktu itu pertimbangannya adalah biaya itu semakin lama semakin naik, semakin lama semakin naik, nggak ada ceritanya semakin turun. Dan waktu anak semakin besar, pengeluaran itu lebih banyak, bener ya teman-teman ya. Jadi waktu itu saya datang, pokoknya saya buka hati, saya buka pikiran, terus dijelaskan tentang peluang ini, lalu saya bilang gini, oke Bu, saya mau mengalami perubahan hidup, saya kepingin mengalami satu perubahan keuangan gitu. Jadi saya tanya sama Bu Iin, untuk hasil yang maksimal gitu, saya harus join yang mana ya Bu ya? Waktu itu langsung mereka bilang Diamond. Nah oke, saya ikut. Jadi saya ikut ya join Diamond karena apa? Saya kepingin mengalami satu perubahan keuangan itu bukan cuma segini aja teman-teman naiknya, tapi maunya yang unlimited, yang sampai maksimal. Tadi kan Diamond dikatakan sampai 50.000 US kan. Nah, waktu itu saya langsung ambil itu, terus langsung saya gini teman-teman, Bu, saya mau segera balik modal, saya mau sukses, saya nggak mau pakai cara yang gagal, tolong ajarin saya cara yang sukses seperti apa gitu, supaya segera balik modal. Nah, impian saya waktu itu, tujuan saya adalah balik modal, gitu aja kan. Terus Bu Iin bilang, ini kamu ikut aja sistemnya FFG, yaitu mentoring program. Bu Iin bilang kayak gitu. Ya udah, saya ikut teman-teman, karena saya cuma mikir saya mau balik modal, harus balik gitu kan. Nah, terus dikatakan sama Bu Iin, dalam 90 hari itu kamu akan jadi mentor. Kalau kamu jadi mentor, itu modal yang balik adalah 30 sampai 50 juta. Wah, dahsyat banget tuh teman-teman. Langsung saya gini, oke Bu, saya mau. Langsung saya tanda tangan gitu ya. Karena free, dibimbingnya free, pelatihannya itu, konsultasinya itu gratis teman-teman. Jadi saya kepingin cara yang sukses dong ya kan. Udah join kayak gitu, masa sih mau gagal ya? Pasti nggak mau kalau saya ya kan. Jadi saya memutuskan ikut mentoring program, terus saya lakukan apa yang disarankan ya sama teman saya Bu Iin sama Pak Ludwig, itu saya ikutin, dan ternyata bener loh teman-teman. Kuncinya di bisnis ini adalah cuman nurut aja, nggak usah pakai cara-cara sendiri gitu ya. Dalam 3 minggu saya balik modal. Itu adalah 16 juta teman-teman. Bisa kebayang nggak? Saya yang nggak punya pengalaman ya, nggak bisa apa-apa gitu. Dulu cuma jaga anak aja, itu dalam 3 minggu bisa dapat 16 juta. Wah, saya langsung ngomong sama suami gini, wah ini keren banget ini bisnisnya, ini support sistemnya dahsyat banget. Nah, terus
saya nggak berhenti di situ gitu karena produknya dahsyat. Saya lihat FFG-nya itu banyak orang yang mengalami perubahan, mengalami peningkatan kualitas hidup ya kan. Jadi saya sharing terus. Nah, sampai 90 hari saya lakukan itu. Terus saya lulus jadi mentor ya. Nah, saya langsung hitung pendapatan saya dari minggu pertama itu sampai 90 hari itu teman-teman. Saya hitung. Wih, ternyata benar dapat 30 sampai 50 juta. Wah, langsung rasanya itu ini apa dalam hati, dalam diri itu rasanya gini. Wah, ini benar-benar keren gitu dan satu kebanggaan gitu ya buat saya yang selama ini saya nggak bisa menghasilkan gitu. Saat saya bisa menghasilkan uang segitu, terus saya bisa membelikan anak saya itu baju, sepatu, itu langsung saat saya lulus mentor tuh langsung saya beli baju sendiri, sepatu sendiri gitu. Terus habis itu sampai sekarang itu kadang-kadang suami saya sampai tanya, kamu butuh uang ini enggak? Saya bilang, enggak, soalnya udah cukup gitu loh. Nah, tapi suami tetap kasih gitu, tapi buat saya itu kan bisa ditabung. Nah, kayak gitu. Jadi, selain keuangan ya, ada banyak pertumbuhan yang saya alami. Nah, terus teman-teman ini yang dahsyatnya luar biasa itu kan krisis keluarga saya itu dimulai saat suami saya itu mengalami tantangan kesehatan kan. Jadi saya pusing waktu itu, bingung, takut, terus habis itu saya juga nyalain keadaan gitu. Kenapa kok seperti ini? Kenapa kok keluarga saya yang mengalami seperti ini? Nah, tapi waktu sudah saya join di FFG dan saya ada di bisnis ini gitu ya, itu benar-benar bedanya itu bumi dan langit teman-teman. Nah kalau sekarang semua kan kena yang namanya musibah virus corona ya kan, banyak yang dirumahkan, ada yang di PHK, gajinya itu dikurangin dan sebagainya. Nah sebenarnya proyek suami saya juga sama, ada beberapa yang dibatalkan. Nah tapi yang membuat perbedaan adalah saat ini saya tuh udah secara bonus itu mingguan tuh udah dikirim, udah ada pemasukan gitu dari bisnis ini. Itu yang pertama. Terus yang dahsyatnya ini ya, itu secara hati, secara pikiran, secara mental itu benar-benar benar-benar mengubah gitu. Kalau yang dulunya tuh stres, saat ini itu saya bisa damai dengan keadaan. Habis gitu ternyata waktu hati sama pikiran itu damai, ternyata pintu berkat itu dibuka benar-benar teman-teman. Itu keren banget gitu. Terus saya tuh kumpul dengan teman-teman yang di FFG gini ya. Itu benar-benar membuat saya tuh selalu semangat, selalu punya harapan gitu. Jadi setiap hari kalau misalnya ada teman-teman yang bilang di rumah tuh saya bosen gitu, saya nggak merasakan bosen dan saya nggak merasakan krisis teman-teman. Ini di luar bagi yang cowok ya, kepingin pasangannya itu semakin bertambahnya usia tuh semakin semangat, semakin cantik gitu. Itu ngefeknya itu sampai lebih disayang sama pasangan. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, itu sharing saya. Oke, thank you sharingnya buat Cedwi dan Miss Cindy ya, keren banget. Saya terinspirasi banget ya, pelajaran yang sangat bagus ya. Tadi Cedwi sharing bahwa memulai bisnis di saat kondisi nyaman, dan sekarang bisnis yang dikerjakan menopang ekonomi keluarga di saat krisis. Kemudian sharingnya Miss Cindy, ketika menghadapi krisis, bukannya malah down, tapi bangkit justru memulai bisnis dan sekarang juga mendapatkan penghasilan tiap minggu. Wah, pelajaran yang sangat bagus banget ya buat teman-teman semua, mama-mama di luar sana ya. So, jadi para mama-mama mau jadi mompreneur, kalau bisa dapat tambahan penghasilan buat keluarga, plus bisa dapat bonus uang belanja, kenapa tidak? Saya aja mau kok, betul ya? Oke, sekian acara hari ini. Bagi teman-teman yang sudah mendapatkan banyak inspirasi, banyak hal positif dari sharing-sharing tadi, komen, like, dan lebih dalam. Oke, malam ini saya Kelvin, thank you, dan sampai jumpa.